Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Ya, tentunya masih pembahasan masalah peribahasa. Nah, untuk pelajaran pertama, peribahasa kita pertama adalah usul menunjukkan asal. Ya, ini peribahasanya. Usul menunjukkan asal. Apa artinya? Maksudnya, kelakuan seseorang dapat menunjukkan dari mana asal keturunannya. Ya, kelakuan seseorang dapat menunjukkan asal keturunannya. Dari kalau ada keluarga yang baik-baik, ada keluarga yang soleh, keluarga penghafal Quran, nah itu biasa keturunannya, anak-anaknya juga ikut penghafal Quran, ikut juga soleh, karena itu didikan dari umi dan abinya. Tetapi ini tidak semua terjadi. Ya, kita lihat dalam sejarah kehidupan para nabi dan rasul itu, ya kita melihat keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Ya, keluarga Nabi Nuh alaihissalam ini ayahnya seorang nabi. Ya, tetapi ternyata anaknya ya membangkang dari apa yang diajarkan oleh ayahnya, apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Ya, tidak taat kepada ayahnya dan tentunya tidak taat kepada Allah balanya. Nah, itu contohnya. Ada juga seorang ayah yang penyembah berhala, ya, bahkan pembuat patung berhala, tetapi anaknya menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, siapakah itu? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita sudah pelajari bahwa Nabi Ibrahim itu ayahnya seorang pembuat berhala. Ya, tetapi kenapa anaknya tidak ikut sama ayahnya? Ya, tidak membuat juga patung berhala. Nah, berarti ini usul menunjukkan asal tidak semuanya terjadi. Ya, tetapi ada juga yang terjadi. Ya, seperti kisah Nabi Yakub, ya, kisah Nabi Yakub. Ada ayahnya seorang nabi dan ternyata juga ada anaknya seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa ketiga-tiga yang terjadi. Keluarga yang baik bisa menghasilkan anak-anak yang baik. Keluarga yang buruk belum tentu belum tentu anaknya juga buruk. Ya. Keluarga yang baik dan belum tentu juga anaknya buruk. Ya, belum tentu juga anaknya baik. Ya, kadang juga ada seperti kita tadi kisahkan kita Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini tidak mutlak terjadi, tetapi kadang kita melihat kenapa anak ini baik sekali, ya, soleh. Oh, ternyata memang karena orang tuanya juga soleh, orang tuanya juga rajin ibadah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berikutnya adalah waktu adalah pedang. Ya, waktu adalah pedang. Maksudnya apa? Ya, waktu adalah kesempatan. Orang yang menghargai waktu, jika engkau tidak orang yang menghargai waktu, jika engkau tidak memanfaatkannya, maka engkau akan menyesal. Ya. Jadi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Meskipun hanya sedikit, sedetik. Ya, dia akan terus berjalan. Maka anak-anakku sekalian manfaatkan waktunya. Ya, untuk hafal Quran, merojak, memperbanyak belajar dan lain-lain sebagainya. Nanti supaya hingga kelak anak-anakku sekalian tidak menyesal. Ya, kalau sekarang banyak mainnya, banyak main gamenya, banyak tidurnya,
dan lain-lain sebagainya, nanti ketika besar nanti pasti akan menyesal. Ya. Mengatakan, kenapa dulu saya waktu kecil tidak bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran? Ya, itu teman saya, ya dari kecil, ternyata berhasil hafal Quran karena dia sungguh-sungguh. Jadi seperti itu nah sekalian. Jadi intinya waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak menggunakannya, maka kita akan terpotong. Ya, maksudnya kita akan sia-sia. Ya, kita akan menyesal nantinya. Kenapa tidak dipergunakan dengan baik? Nah, itu yang kedua. Waktu adalah pedang. Kemudian yang ketiga adalah yang secupak takkan jadi segantang. Ya, apa maksudnya Ustaz? Yang secupak takkan jadi segantang. Maksudnya sesuatu yang tak dapat diubah lagi. Ya. Sesuatu yang sudah terjadi tidak akan mungkin diubah lagi. Misal ya tadi orang yang tidak memanfaatkan waktunya. Nah, orang yang tidak memanfaatkan waktunya ini nanti ketika besar dia akan menyesal dan itu tidak akan mungkin bisa kembali kecil lagi. Ya, tidak akan mungkin dia kembali kecil sebagaimana sebelumnya. Jadi apa yang sudah terjadi itu tidak akan diubah lagi, tidak akan dapat diubah lagi. Ada juga seperti orang yang kecelakaan, menyesal setelah tabrak mobil, ya semisal. Ya, kenapa saya tidak berhati-hati naik motor? Ya, itu tidak dapat diubah lagi. Ya, karena sudah terjadi. Seperti itu anak sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zaman beralih, musim bertukar. Ya, zaman beralih, musim bertukar. Maksudnya adalah segala sesuatu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zaman. Ya. Dulu orang menulis pakai batu, kertasnya pelepah kurma, kulit binatang yang dihaluskan. Nah, di situ orang menulis. Sekarang zamannya sudah canggih. Sekarang orang menulis pakai pulpen, spidol, kemudian menulis pakai kertas. Ya ada juga kertas. Jadi orang zaman sekarang kalau masih ada pakai kulit, ya padahal sudah ada pensil dan kertas yang disediakan, maka itu ketinggalan. Ya dulu anak-anak sekalian waktu Ustadz masih SD, ya kita dulu pakai apa? Pakai kapur, ya pakai kapur menulis di papan. Ya tidak lagi pakai dulu pakai spidol. Nah sekarang kita ini belajar pakai spidol. Ya tidak jarang lagi, sudah jarang orang yang menggunakan kapur menulis di papan. Ya, jadi itu anak sekalian maksudnya ya segala sesuatu hendaknya disesuaikan dengan zamannya. Ya. Jadi sekarang kalau orang membajak sawah ya dulu orang pakai kerbau ya membersihkan sawahnya. Sekarang ada traktor. Jadi zamannya sudah beralih dengan kecanggihan yang ada. Oke, anak-anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 4 peribahasa yang kita sudah pelajari. Silahkan dihafal ya, silahkan dihafal keempatnya dengan beserta dengan maksudnya. Nanti kita akan store di lewat via Zoom ya, yang di store cuma hanya 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.